Oke, ini adalah video lanjutan bagaimana kita melakukan rendering sketsa menggunakan software Inkscape. Kita kembali ke gambar kita tadi, ya. Oke, nah ini caranya adalah dengan seperti F6 ini tadi. Kita coba zoom, ya. Kita membuat objek di sini. Double klik, double klik, double klik, kembali ke sini. Ya. Oke, kita close dulu saja. Nah, ini kita bisa langsung pilih warna. Ya, kita bisa pilih warna. Misalnya ini dinding kayu ya. Kita bisa pilih warna coklat gitu ya. Jangan lupa tadi stroke-nya. Ini kan kalau kita geser, kan dia masih ada garis tepi ya hitam. Saya rasa ini perlu kita hilangkan saja. Stroke-nya kita hilangkan. Nah, supaya dia seperti ini. Nah, tetapi supaya warnanya tidak solid seperti ini, kita bisa mengatur opacity-nya ya, persentasenya nih. Kita bisa kurangi, ini klik jadi transparan. Jadi ini seolah-olah seperti ketika kemarin kita belajar watercolor rendering atau oil pastel rendering, itu juga sifatnya dia transparan ya. Nah, kita bisa atur transparansinya. Oke. Oke ya. Ini kemudian misalnya kita satu lagi kita coba secara cepat saja, misalnya ini jendela ya. Oke, kita bisa warnai dengan warna apa misalnya. Ya, ini berarti kan warnanya solid. Kemudian tadi stroke-nya kita hilangkan, garis pinggirnya, fill-nya kita bisa atur opacity-nya ya. Nah, kita bikin transparan begini jendelanya. Oke ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, untuk yang objek yang sifatnya organik seperti pepohonan, nah kita bisa gunakan juga ini fitur ini, tapi kita kliknya kita klik sambil kita tahan tombol di mouse sambil kita gerakkan seperti ini, ya, gitu. Contohnya ini kita bisa klik di sini, double klik di sini, kemudian kita tahan. Stop. Oke, lalu bagaimana bila kita ingin memberikan warna objek yang organik ya? Tentunya misalnya pohon. Coba kita zoom ini pohon. Saya coba demokan yang kecil saja. Jadi kita bisa tetap menggunakan F6, tapi sifatnya adalah dia ditahan ya. Klik ditahan, mouse-nya kembali lagi ke semula seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Kita coba, ini kita trace ya, tracing. Coba kita tracing pohon ini. Kita tahan terus, mouse sambil kita gerakkan, melakukan tracing ya. Oke, kalau dalam bahasa Jawa itu ngeblat gitu ya, ngeblat. Oke, nah kita bisa warnai ini. Kita bisa hilangkan garis pinggirnya di ini ya, stroke pen. Kita hilangkan ini, kita bisa atur fill ini ya, sambil kita zoom out ya. Kita bisa atur gradasi juga ya. Nah, ini gradasi seperti ini. Bahkan kita bisa atur arah gradasinya ya. Kita caranya kita double klik di sini. Kita bisa geser-geser ini untuk mengatur arah gradasinya. Ya, begitu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contoh bagaimana membuat pewarnaan dari gambar ini, baik yang bentuknya geometrik maupun yang organik.
Kita juga bisa membuat dengan rectangle seperti ini. Kita misalnya mau membuat bayangan ya, ini bayangan di jendela ini. Nah, seperti ini. Oke, kita cari warna yang abu-abu itu untuk bayangan. Oke, ya, seperti ini misalnya. Kita bisa perkecil lah. Ya. Oke. Nah, ya. Dan semua setelah kita coba warnai semua dengan teknik tersebut, kita bisa menyelesaikan rendering gambar ini dengan baik. Ada cara kedua untuk melakukan pewarnaan. Apabila kita mendapati objek yang tertutup ya, yang terbatasi oleh garis-garis, sebenarnya kita bisa menggunakan fill bounded area sini ya dengan Shift F7 ya. Tetapi saya tidak begitu merekomendasikan karena ada beberapa kondisi di mana tidak rapi ya, karena ada batas-batas yang kita cobakan saja. Nah, seperti ini ya. Kurang rapi ya. Ya, saya prefer lebih menggunakan cara pertama, walaupun yang cara kedua ini kita bisa lakukan setting untuk lebih baik lagi. Baik, setelah dicoba diwarnai di semua tempat, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini tidak terlalu rapi karena cepat saja mencontohkan. Kita bisa menambahkan teks kita dengan icon ini F8, create and edit text object. Samalah, kita bisa klik. Misalnya kita bisa klik tahan, kita bisa membuat satu kalimat di sini. Misalnya keterangan ini adalah tampak depan dari resort yang didesain di tebing di daerah puncak misalnya gitu ya. Oke, ini mungkin kita bisa perbesar gitu ya. Nah, kita standar lah, kita bisa lakukan editing teks ini dengan ukuran font, kemudian jenis font ya, jenis font dan lain-lainnya. Kita bisa lakukan editing ini, posisi dan lain-lain. Oke. Dan bila sudah selesai, kita akan cetak ya. Caranya adalah kita akan simpan. Kalau di Inkscape ekstensi file ini adalah .svg ya, sementara kalau kita misalnya kita pakai Corel Draw itu kan .cdr gitu ya. Nah, kita bisa cetak simpan ini untuk keperluan dicetak di luar. Kita bisa save as ya, kita bisa pilih misalnya di mana kita akan menyimpannya ya. Kita bisa simpan dengan ekstensi PDF ya. Kita bisa pilih saja yang PDF ya, PDF seperti ini. Kita bisa save. Nah, kita oke kan saja ya, seperti itu ya contohnya.